banyak, mohon maaf kalau ada teman-teman kita yang pernah belajar tarekat. Ini cukup banyak teman-teman kita yang sedang belajar, kemudian mereka mengatakan ada hal-hal gaib yang datang kepadanya. Ada yang mengatakan sudah pergi sholat di Mekah, ya. Ada yang mengatakan dari mana Jumatnya? Syekhnya datang dari Mekah. Padahal waktu Jumat sama Indonesia kan beda jauh. Bagaimana bisa orang Jumat di Indonesia baru sholat Jumat dia bilang saya baru sholat dari Mekah? Ada hal penting di sini jemaah sekalian. Semua yang Nabi SAW lakukan adalah mukjizat dari Allah SWT. Itu bukan berarti beliau mengetahui hal yang gaib. Ini sebuah titip pesan yang penting ya. Jadi beliau sendiri tidak tahu yang gaib. Kadang-kadang kalau ada sahabat bertanya tentang hukum, Nabi SAW diam dulu kalau tidak ada wahyu. Sampai wahyu turun, baru beliau jelaskan. Jadi tidak pernah Nabi SAW karang-karang. Kenapa kita datangkan poin ini? Karena terlalu Jumatnya Mekah belum kan, mundur 4 jam. Gitu kan? Dan mereka banyak sekali menggunakan jin-jin untuk menguasai orang. Sampai pada tingkat mereka menganggap pada tingkat walinya tidak perlu sholat. Syariat sudah ditangguhkan untuk mereka. Ini semua kejahilan yang berbahaya sekali. Kalau memang orang bisa terbang bolak-balik ke Mekah, Nabi SAW tiap hari bolak-balik terbang. Dan akan ada riwayatnya. Tapi Nabi SAW ke Mekah 3 hari 3 malam naik unta, setengah mati. Gitu kan. Tapi itu juga itulah manusiawi. Memang begitu. Jadi jangan berlebihan. Gitu kan. Banyak sekali. Saya bahkan pernah ketemu dengan satu tokoh mereka dan dialog ringan gitu kan. Selalu prinsipnya adalah ada namanya maqamat, tingkatan-tingkatan. Orang harus tobat 1000 kali, sholat sunnah rakaat 1000 rakaat, terus sampai maqaman tertinggi nanti sampai pada tingkat mereka sudah tidak perlu lagi melanggar syariat. Nah ini hal-hal yang berbahaya. Nabi SAW menasuri tauladan kita. Nabi sendiri tidak pernah tahu hal-hal seperti itu. Di mana buktinya? Kita dengarkan. Allah ceritakan dalam surah Jin. Urutan 72 ayat 26 yang kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui hal gaib dan dia tidak pernah memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu. Apa itu gaib yang tidak bisa kelihatan dengan panca indera kita, gitu kan? Ada sebagian kecil mungkin yang diberitahukan oleh Allah SWT, tapi tidak semuanya. Hanya Allah yang tahu, gitu kan? Al-An'am urutan 6 ayat 59 Allah juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Allah Azza wa Jalla yang tahu, gitu kan? Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur kecuali Dia yang mengetahuinya, Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada sebutir buji pun di kedalaman bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun kering dalam bumi tersebut melainkan sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 50 juga Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi qul la aqulu lakum indi khazainul ghaib wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua manusia yang menjadi pengikutmu atau tidak, bahwasanya aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwasanya aku seorang malaikat. Aku tidak lain adalah sosok manusia yang mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Katakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak memikirkan hal-hal tersebut? Baik, ini cukup banyak dalil-dalilnya, saya tidak bacakan semua, tapi diantaranya adalah dijelaskan misalnya dalam surah ya, Hud urutan 11 ayat 49 ya. Allah SWT mengatakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qablu hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Setelah Allah SWT ceritakan tentang kisah nabi-nabi, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semua, itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib ya, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, tidak pernah kamu tahu sebelumnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tahu bagaimana kehidupan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Tapi dengan datangnya Al-Quran Allah beritakan, maka Nabi SAW jadi tahu. Itu pun dari Allah SWT. Kamu tidak pernah tahu sebelumnya dan juga kaummu. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik pasti bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Siapapun yang percaya hal yang gaib selain dari Allah SWT maka berbahaya. Termasuk orang yang banyak mendatangi peramal dan dukun. Nabi SAW mengatakan dalam 2 riwayat yang sahih, yang pertama, barang siapa yang mendatangi dukun dan peramal serta bertanya padanya, tanya saja, ramal jari tangannya lah, tanya masalah kehidupannya, raut wajahnya, pakai kartu, ya apa saya tebak-tebak, ramalan bintang, semua dilarang dalam agama kita. Karena seorang mukmin hanya menggantungkan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu asasnya, tidak menggantungkan pada benda-benda, karena itu namanya tatayur, menggantungkan nasib pada benda. Ya Allah SWT menjadikan tatayur sebagai perbuatan syirik.
Seperti orang mengatakan di Indonesia tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri gatal mau dapat duit. Kan gitu. Ini matanya kedap-kedip. Kalau memang tangan kiri gatal dapat duit, tiap hari aja gatalin gitu kan. Cuma masalahnya memang ini urat sarafnya lagi bermasalah gitu kan. Matanya kalau kedap-kedip di atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ini tatayur, nggak boleh. Menggantungkan nasib. Hari Selasa dianggap hari sial, tidak mau keluar. Kalau ada kecelakaan dianggap itu adalah hari sial. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman hadis qudsi, la tasubud dahar fa inni dahar. Jangan kalian nyalahkan waktu karena saya pencipta waktu itu, gitu kan? Jadi nggak ada hari sial dalam Islam, contohnya. Tatayur semua. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi peramal, bertanya padanya, belum ikut percaya, cuma nanya-nanya, coba-coba saja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Pernah ada yang tanya sama saya begini, Ustaz, kalau begitu tetap sholat nggak? Saya bilang yang tidak diterima sholatnya 40 hari bukan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan. Jadi tetap sholat sekarang, tapi 40 hari yang lalu hilang, gitu kan? Jadi yang sebelumnya, bukan sesudahnya gitu. Lalu hadis Bukhari yang lain dikatakan barang siapa yang mendatangi peramal dan bertanya padanya serta mempercayainya apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, para dukun dan peramal sekarang sudah canggih, ya kan? Mereka sudah tidak lagi menakutkan pakai tongkat ya, tengkorak, enggak. Sekarang sudah gagah-gagah gitu kan. Ya, ada Tommy Refail, ada ya banyak sekali yang lain-lain itu semua itu penyihir gitu kan. Dukun, ya. Jadi nggak boleh dipercaya. Ada orang bilang, oh kalau dia tepuk orang itu tidak pakai jin. Siapa yang bilang itu? Itu jelas menggunakan jin, menghipnotis orang, gitu kan. Itu semua termasuk, maka tidak boleh dipercaya, gitu kan. Kalau perlu jangan pernah nonton acaranya. Karena itu berbahaya, bisa mengganggu keimanan kita.